Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada cuaca yang syahdu kali ini, kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan Matematika 2. Yang pertama, di sini kita melanjutkan tentang soal deret divergen yang saya share kemarin ya, sekarang pada tanggal 24 Juni 2021 ya. Soalnya insya Allah saya kirimkan minggu kemarin ya, semoga dari teman-teman ada yang sudah mengerjakan ya, ada baiknya kita bahas dulu. Untuk soal yang pertama yaitu selidiki kekonvergenan deret 1/2 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16 ditambah 1/32 ditambah dan seterusnya ya. Kita selidiki deret berikut ini ya. Nah, perlu diketahui oleh rekan-rekan bahwa deret ini adalah deret geometri ya. Deret geometri cirinya apa? Kalau deret geometri itu punya rasio ya. Kalau deret aritmatika itu punya beda atau punya selisih. Kalau deret geometri berarti dia punya rasio. Nah, untuk deret yang ini rasionya berapa? Rasionya adalah setengah ya. Setengah itu nilainya kurang dari 1 ya. Maka kalau kita hitung ya, kita pakai rumus S sama dengan R per 1 min R. Berarti setengah per 1 min setengah. Berarti berapa? Setengah dibagi setengah adalah 1. Ya. Oke. Kemudian soal berikutnya ya. Selidiki kekonvergenan deret sigma n sama dengan 3 sampai tak hingga dari fungsi n per n kuadrat min 5. Ya. Langkah yang pertama, kita bandingkan AN, fungsi yang ada di sigma ini, AN-nya berapa? AN sama dengan n per n kuadrat min 5 dengan BN ya. BN ini adalah deret yang divergen. BN nilainya berapa? N per N kuadrat sama dengan 1/N ya. Perlu diketahui deret divergen ini secara umum bentuknya seperti ini ya. Kita lanjutkan. Maka N per N kuadrat ini kurang dari N per N kuadrat min 5 ya. Atau dalam bentuk lain 1/N kurang dari N per N kuadrat min 5 ya. Karena sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga pada fungsi 1/N itu adalah deret divergen, maka fungsi yang ini juga merupakan fungsi yang deret yang divergen. Oke. Ya, untuk pembahasan soal sampai di sini dulu. Saya lanjutkan lagi. Materi berikutnya adalah integral lipat 2. Ya. Integral lipat 2 ya. Sebenarnya integral lipat 2 itu integral yang kayak gimana sih kok? Integral itu pakai dilipat-lipat segala, Pak. Oh ya, itu penting juga karena dengan integral lipat itu kita bisa mengetahui integral dari berbagai sisi ya. Paling dikit adalah integral dua sisi ya. Mari kita lihat gambar berikut ini. Nanti rek gambar ya, oke. Ya. Ini pendahuluannya ya. Diketahui diagram kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y dengan gambar persegi ya. Gambar persegi ini dibatasi oleh R dan S pada sumbu X dan dibatasi oleh K dan M pada sumbu Y ya. Nah,
Bisa saudara lihat bahwa selisih antara R dan S ini dia adalah delta X. Delta X itu selisih dari ukuran sumbu X. Kemudian selisih antara M dan K ini merupakan delta Y. Karena dia merupakan selisih yang ada di sumbu Y. Ya, jadi kita lihat dua sisi antara sumbu X dengan sumbu Y. Ya. Nah, apabila delta Y ini mendekati 0 ya, dan delta X mendekati 0, maka luas bidang tersebut menjadi integral yang ditulis sebagai berikut. Nah, ya. Maka cara penulisannya A ini merupakan luas dari daerah yang diarsir ya. Luas dari daerah yang diarsir. Kemudian ini yang Y ini sebenarnya harusnya ada fungsi ya, fungsi dy. Karena dia ada dy, kemudian ada dx ya. Sedangkan dy itu tadi dibatasi oleh k sampai m. Sedangkan yang x itu dibatasi oleh r sampai s ya. Maka penulisannya adalah seperti ini. Ini penulisannya ini kurang fungsinya ya. Jadi bisa saudara tambah sendiri nanti sambil diurek-urek ya. Oke. Selanjutnya, Pak, bagaimana cara menghitung integral yang dilipat-lipat itu? Nah, cara menghitungnya dimulai dari bagian dalam dulu, kemudian baru ke bagian luar ya. Ibaratnya kita misalkan beraktivitas itu kita awali dari dalam rumah dulu, baru kita kembangkan ke luar rumah ya. Misalkan diketahui fungsi yang tadi ya, A sama dengan integral fungsi yang dibatasi Y sama dengan K, Y sama dengan M, X sama dengan R, sampai X sama dengan S pada dy dan dx ya. Caranya gimana? Kita kerjakan yang dalam dulu ya. Berarti yang dy ini, yang saya kuning ini dikerjakan dulu ya. Setelah yang kuning ini kita kerjakan dulu, ini selesai, kita kerjakan yang luar. Ya. Nanti setelah kita kerjakan yang luar, jadinya seperti ini ya. Ya, jadinya seperti ini. M min K dikali X. X-nya R sampai X-nya S ya. Berarti A sama dengan M min K dikali S min R ya. Ini mirip-mirip sama luas persegi yang Anda temukan di pelajaran SD ya. Jadi jangan khawatir, ini sebenarnya pelajaran SD yang dikembangkan. Jadi nggak usah dipikir susah-susah ya. Oke. Nanti langkah penyelesaiannya ya. Ini juga pernyataan ini tadi ya, penulisannya benar seperti ini. Ini disebut integral lipat ya. Kemudian langkah penyelesaiannya fxy ini diintegrasikan terhadap x yang dalam dulu ya. Kalau d-nya yang dalam berarti yang y-nya dulu ya. Kita anggap y ini adalah konstan ya. Karena yang kita kerjakan x dulu, maka y kita anggap sebagai konstan atau suatu angka. Kemudian setelah ini selesai kita integralkan, maka hasilnya kita integralkan terhadap yang luar dengan batas y1 dengan y2. Oke. Lebih baik kita langsung melihat contohnya. Oke. Mungkin ada yang tahu cara mengerjakannya ini ya. Ini contoh soal ya. Hitunglah I sama dengan integral X plus 2Y dx dy dengan batas X 2 sampai 4, batas Y 1 sampai 2. Ada yang bisa?
Ya, silakan Anda coba dulu. Ya. Ya, ini kita langsung cara mengerjakannya. Ya. Jadi ini kita integralkan biasa. Karena ini merupakan dx, maka kita kerjakan yang x dulu. Ya. Kita lihat yang x, integralnya x itu apa? Integralnya x itu adalah setengah x kuadrat. Ya, kemudian 2y ini adalah konstanta, integralnya berapa ya? Integralnya ini adalah sebagai x ditambahi x, berarti hasilnya 2xy dengan batas 2 sampai 4 ya. Yang kemudian ini kita masukkan dulu ke x-nya ya. Berarti setengah dikali 4 kuadrat berarti 16 setengah 8. Kemudian 2 kali 4 8 berarti 8y dan seterusnya ya. Nah, hasilnya ini kemudian kita sederhanakan lagi. 8 min 2 adalah 6. 8 min 4, 8 dikurangi 4 berapa? Hasilnya 4. Mudah kan ya? Oh, mudah, tenang. Kemudian kita integralkan lagi ya. Dengan pedomannya adalah y. Ya. Kira-kira gimana? Ya. Ya begini. 6 ini adalah konstanta dan 4y ini integralnya akan setengah y kuadrat. Berarti setengahnya 4 ini adalah 2 ya. 6y plus 2y kuadrat ya, dengan batas 1 sampai 2 ya. Kemudian caranya gimana Pak? Setelah ini langsung kita integralkan ya, langsung kita masukkan 6 kali 2 12. 2 kali 2 kuadrat berarti 8, dikurangi 6 kali 1 6, ditambah 2 kali 1 2. Hasilnya adalah 12. Ya. Kemudian ini aplikasi dari integral lipat ya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh y sama dengan 4x per 5 sumbu x dan ordinat pada x sama dengan 5 ya. Jadi grafiknya bentuknya seperti ini. Ini merupakan grafik garis lurus. Dia mempunyai dx dan delta y, delta x dan delta y ya. Ya, langsung saja kita selesaikan ya. Luas elemen yang diarsir ya, itu ada delta y sama delta x. Jika delta y mendekati 0 dan delta x mendekati 0, maka A sama dengan, ya karena mendekati 0 batasnya ya untuk yang x 0 sampai 5 dan y adalah 0 sampai y 1 ya. Berarti tinggal kita masukkan aja ya. Berarti y-nya kita sisipkan di sini ya. Kemudian sama dengan integral dari fungsi y1 dx dengan batas 0 sampai 5 ya. Akan tetapi karena y1 sama dengan 4x per 5, maka ya berarti y1-nya ini kita ganti dengan 4x plus 5 ya. Berarti kita masukkan aja, tinggal masukkan 2 kali 5 kuadrat ya. 2 kali 5 kuadrat kan berarti 50, dibagi 5 adalah 10 satuan luas ya. Cukup mudah ini ya. Oke. Yang kemudian ini ada contoh penerapan 2 ya. Iki soalnya rodok lumayan sidik tapi nggak terlalu susah-susah amat. Tentukan momen kedua dari 4 persegi panjang 6 meter kali 4 meter mengelilingi sumbu yang melalui salah satu titik sudutnya dan tegak lurus pada bidang persegi panjang tersebut. Nah, berarti ini
tegak lurus pada bidang persegi panjang ya. Salah sudutnya tegak lurus ya. Kalau tegak lurus itu berarti siku ya. Kemudian caranya delta A sama dengan delta Y dikali delta X ya. Momen kedua P pada 0Z ya, OZ. OZ-nya yang ini ya, ini OZ ya. Berarti delta A dikali OP kuadrat. OP itu yang ini. Anggap aja ini kan siku, ini kan dia mirip sama segitiga siku-siku ya. Dia merupakan segitiga siku-siku. Berarti OP kuadrat ini dia merupakan sisi miring. Ingat triple Pythagoras ya. Berarti delta A ini langsung kita ganti delta Y kali delta X dikali X kuadrat plus Y kuadrat ya. Dan jika delta X mendekati 0 dan delta Y mendekati 0, maka A sama dengan integral lipat dari X kuadrat plus Y kuadrat dy dx dengan batas Y 0 sampai 4, X 0 sampai 6. Maka kita kerjakan langsung, Y-nya kita kerjakan langsung, berarti X kuadrat ini konstanta, langsung kita tambah Y. Y kuadrat ini berarti 2-nya keluar ditambah 1 ini 3, 2 plus 1 ini 3, dengan batas 4 sampai 0. Kemudian ini 4-nya kita masukkan ke Y, ya berarti jadinya 4X kuadrat, kemudian ini 4 pangkat 3 ya, kita masukkan ke Y jadinya 64 per 3. Oke, berarti membentuk fungsi baru 4X kuadrat plus 64 per 3 dx dengan batas 0 sampai 6 ya. Kemudian ini kita integralkan lagi ya, yang X dengan yang diintegralkan yang X karena ini dx ya. Maka 4X kuadrat, X-nya ini turun ya. Kuadratnya ini turun ditambah 1 jadi 3. 4-nya tetap, kemudian X-nya pangkat 3 ditambah 64X per 3. Berarti batasnya 0 sampai 6 ya. Berarti langsung 4 kali 6 pangkat 3 per 3 288 ditambah 64 X per 3 ya, ini ditambah 128 sama dengan 416 cm persegi ya. Ini keliru nulis. Oke. Ya. Kemudian bentuk lain penulisan integral lipat 2 ya. Kadang-kadang integral lipat 2 ditulis dengan cara yang sedikit berbeda ya. Itu enggak masalah ya. Yes, ibaratkan kayak ya 2 ormas yang berbeda itu tidak masalah ya. Misalkan ditulis seperti ini juga boleh, integral dx dengan batas 0 sampai 3 dan integral x min x kuadrat dy dengan batas 0 sampai 1 ya. Berarti kuncinya gimana? Kerjakan integral yang paling kanan dulu, yang ini dulu. Kemudian kalau sudah selesai bisa Anda kerjakan yang kiri ya. Jadi ke kanan kemudian ke kiri ya, kayak ngaji ngono iku ya. Itu ke kanan dulu kemudian ke kiri. Ya, ini cara penyelesaiannya ya. Berarti ini tinggal nambah Y ya kan, karena dia merupakan konstanta XY min X kuadrat Y ya. 1 dengan batas 0 sampai 1 berarti X kali 1 berarti X. Kemudian min X kuadrat kali 1 X kuadrat. Nah, ini kemudian bisa Anda integralkan lagi ya dengan batas 0 sampai 3 ya. X ini integralnya setengah X kuadrat. Kemudian X kuadratnya sepertiga X pangkat 3 dengan batas 0 sampai 3. Berarti ini
setengah kali 3 kuadrat adalah 9/2 min sepertiga kali 3 pangkat 3 berarti 9 ya. 27/3 adalah 9 ya. Berarti hasilnya adalah negatif 4,5. Oke. Nah, ini bisa Anda coba di rumah masing-masing ya. Saya harapkan Anda bisa mengerjakan integral lipat 2 dengan lancar ya. Soal-soal yang ada ini bisa Anda buat latihan di rumah. Ya. Ini juga. Oke. Tetap saya pesan kepada saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan, patuhi juga prokes ya, dan semoga kita terhindar dari wabah COVID-19 dan wabah COVID-19 ini segera berakhir ya. Sekian dulu perkuliahan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.